Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sopeng, yang terhormat Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan, yang saya hormati Sekretaris Daerah bersama para pejabat Eselon 2 dan Camat lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris DPRD bersama jajarannya, serta hadirin yang kesemuanya saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puja dan puji senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenannya lah sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum praksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dan atau jawaban Bupati. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa risalah di muka bumi ini. Atas nama Dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan hadirin atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh 22 orang anggota Dewan, menunjukkan bahwa rapat paripurna DPRD telah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Sopeng nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib pasal 139 ayat 1 huruf C yang mensyaratkan sahnya quorum rapat paripurna, yaitu apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini, Senin, tanggal 5 Juli 2021, pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah, dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu Wakil Bupati telah menyerahkan secara resmi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 ayat 31, di mana mengamanatkan Bupati menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun muatan materi rancangan perda yang dimaksud dan telah dijelaskan melalui penjelasan Bupati terdiri dari titik 2. Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja SKPD dan istisar laporan keuangan badan usaha milik negara daerah. Mengingat banyaknya item yang termuat dalam rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, tentu memerlukan pencermatan oleh fraksi
dalam menyusun pemandangan umum yang akan disampaikan pada hari ini. Untuk itu, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah bahwa fraksi telah diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemandangan umumnya, karena dimaknai bahwa pemandangan umum fraksi sebagai bagian yang sangat penting dalam proses pembahasan sebuah rancangan perda, utamanya dalam hal pertanggungjawaban APBD. Kami percaya bahwa fraksi-fraksi telah memanfaatkan kesempatan yang berharga itu, dan hari ini dapat kita dengarkan bersama apa yang menjadi sikap dan pandangan umum fraksi terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dalam bentuk pemandangan umum, khususnya dalam hal dapat dan tidaknya dilanjutkan pembahasannya. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam penyampaian pemandangan umum fraksi pada hari ini akan dilaksanakan sebagaimana biasanya, yaitu kelima fraksi akan kami undang secara bergantian untuk menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara masing-masing dengan urutan sebagai berikut. Pertama, fraksi Golongan Karya, kedua fraksi PDI Perjuangan, ketiga fraksi Partai Nasdem, keempat fraksi Partai Demokrat, dan yang terakhir fraksi Partai Gerindra. Dan sesuai urutan yang telah disebutkan tadi, maka pada kesempatan pertama kami undang dengan hormat juru bicara fraksi Golongan Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sopeng terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Sopeng, yang terhormat pimpinan dan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran eksekutif pemerintah Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris DPRD dan tenaga ahli DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati undangan, wartawan, dan hadirin yang kesemuanya kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dapat mengikuti acara rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Demikian pula teriring salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sungguh kami berterima kasih kepada kesempatan ini dan kepercayaan yang diberikan kepada kami dari pimpinan DPRD Kabupaten Sopeng dalam menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar pada rapat paripurna pagi hari ini. Selanjutnya kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati Sopeng beserta segenap jajaran eksekutif pemerintah Kabupaten Sopeng dengan penuh kesungguhan telah menyusun rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, yang memuat laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah yang telah diserahkan dan disampaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Sopeng. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sesuai amanah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 94 ayat 2 mengamanatkan bahwa
Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan lampiran laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020 secara normatif telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan kewajiban konstitusional yang harus kita lakukan bersama guna mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah kita sepakati sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dalam pandangan umum ini kami fraksi golongan karya berpandangan bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020 sudah sangat baik dan bangga terhadap pemerintah Kabupaten Sopeng yang telah menyelesaikan laporan tepat waktu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, opini daerah kita mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP kembali diraih dalam hal ini merupakan prestasi yang diraih 7 kali berturut-turut dan patut kita banggakan. Pada kesempatan terhormat ini, kami dari fraksi Golkar mengucapkan selamat dan sukses atas opini tersebut. Kita telah memberikan sajian tata kelola keuangan yang akuntabel. Semoga ke depan tetap kita mampu mempertahankan dan meraih lagi WTP di tahun mendatang. Dalam pengelolaan keuangan daerah, tentu komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah cukup, tapi pimpinan beserta anggota DPRD, pimpinan SKPD dan semua pihak harus punya komitmen yang sama. Penilaian tersebut diharapkan akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah agar bisa berbuat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi Golkar juga menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 pada tahun anggaran 2020 yang lalu, seyogyanya pemerintah daerah agar lebih efektif dan lebih efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena APBD tidak hanya diukur dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual saja, namun diukur juga dari efisiensi dan efektivitasnya dalam belanja daerah. Fraksi kami berpandangan perlu sikap yang lebih cermat dalam refocusing anggaran sehingga anggaran benar-benar terrealisasi dengan baik dan tepat dalam rangka penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok pandangan dalam pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sopeng terhadap Ramperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Watan Sopeng 5 Juli 2021. Mengetahui Ketua Fraksi Dr. Andes Haji Andi Rusli Rasak MM, Juru Bicara Samsudin. Selanjutnya, kami undang dengan hormat juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sopeng tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Yang terhormat Wakil Bupati Sopeng, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris DPRD bersama jajarannya, yang saya hormati tenaga ahli DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati para pejabat eselon 2, para camat lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng, rekan-rekan pers, LSM, serta para hadirin yang kesemuanya saya hormati. Pertama-tama kami ucapkan sebuah panjatan puji, syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kami dan kita semua. Terlebih telah memberikan peluang yang indah untuk bisa bersama orang-orang yang baik dan orang-orang hebat penuh dedikasi mengemban amanah pengabdian terhadap daerah dan masyarakat bumi Latemamala. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Mengawali pendapat fraksi terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Sopeng, izinkanlah kami dari segenap pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sopeng yang telah menyampaikan nota pengantar terhadap Ranperda ini dan telah menyerahkannya kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPRD. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Ketua Rapat Paripurna DPRD sekaligus pimpinan DPRD yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Secara normatif, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang pengelolaan keuangan daerah maupun tata kelola keuangan daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat atas predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020 yang merupakan kali ke-7
dan tentu dengan harapan agar menjadi spirit bagi pemerintah daerah melalui masing-masing SKPD untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar ke depan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik lagi. Perjalanan APBD tahun anggaran 2020 kita pahami bersama bahwa merupakan perjalanan di masa yang sulit dan penuh keterbatasan dengan adanya bencana non-alam COVID-19. Akan tetapi kesemua itu tidak membuat pemerintah daerah dan kita semua panik dari bencana ini, malah terus bangkit untuk keluar dan terselamatkan dari bencana yang cukup menyita waktu dan perhatian kita bersama. Dalam kondisi ini tentu kita semua dituntut untuk peka terhadap berbagai kemungkinan yang diakibatkan dari bencana COVID ini, baik dengan merelokasi anggaran maupun program kegiatan masing-masing SKPD yang telah menjadi kesepakatan terhadap struktur APBD tahun anggaran 2020. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 pada tahun 2020, mulai dari penanganan di tingkat hulu, edukasi protokol kesehatan, operasi justisi, sampai pada pelaksanaan vaksinasi. Soliditas dan sinergitas yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dengan kerjasama lintas sektoral, TNI Polri, dalam penegakan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan dan pelacakan tracking jika terjadi kasus baru merupakan langkah terbaik yang outputnya Sopeng Zero COVID-19 di akhir tahun anggaran 2020. Langkah pemerintah daerah mendatangkan alat PCR untuk mendeteksi virus COVID-19. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa hal tersebut merupakan bukti nyata dan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pelayanan percepatan pendataan masyarakat yang positif terpapar virus corona. Hal ini telah sejalan dengan visi pemerintah daerah pada periode ini, yaitu melayani dan lebih baik. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperuntukkan untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik maupun implementasi berbagai macam regulasi. Terkait capaian pendapatan asli daerah sebesar 151.860.141.337 rupiah 87 sen pada tahun 2020 atau 117,01%. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi atas capaian ini yang melampaui target PAD di masa sulit pandemi COVID-19 dan merupakan capaian yang besar. Fraksi PDI Perjuangan terus berharap agar peningkatan pendapatan daerah terus diupayakan setiap tahunnya. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan Ranperda ini, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait pemanfaatan penggunaan dana pengawasan dan pengendalian COVID-19, dana program kepengentasan kemiskinan seperti pembangunan rumah tidak layak huni, serta capaian tahun 2020 dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sopeng, dan terkait angka harapan hidup Kabupaten Sopeng 3 tahun terakhir yang relatif menurun. Di samping itu juga meminta penjelasan terkait optimalisasi pendapatan dari badan usaha milik daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan agenda hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi PDI Perjuangan menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Sopeng tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sopeng sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum kami mengakhiri pandangan fraksi ini, izinkan saya menyampaikan kata bijak dari seorang ekonomi, yaitu Ibu Sri Mulyani, berikut ini. Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa atau daerah yang baik. Demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kehilapan dan kekurangan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabupaten Sopeng 5 Juli 2021, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sopeng, Ketua Muhammad Ihsan SS, juru bicara Ibrahim. Kesempatan ketiga, kami undang dengan hormat juru bicara fraksi Partai Nasdem. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sopeng, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris Daerah bersama para pejabat eselon 2 dan camat lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng, rekan-rekan pers, yang saya hormati Sekretaris DPRD bersama jajarannya, rekan-rekan pers, LSM, serta hadirin yang kesemuanya saya hormati. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya. Selanjutnya, kami atas nama fraksi Partai Nasdem menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna yang penuh berkah ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020 merupakan amanah pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama DPRD. Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020 yang menggambarkan transaksi atau kejadian ekonomi selama tahun anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, perolehan aset, investasi, kewajiban dan ekuitas, serta arus kas selama satu periode akuntansi yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan keuangan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana telah disebutkan dalam pengantar pembicaraan tingkat 1, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh fraksi Nasdem menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Bahwa fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Sopeng beserta jajarannya atas diperolehnya opini WTP untuk ke-7 kalinya yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pendapatan asli daerah sebesar 151 miliar kiranya dapat lebih ditingkatkan semaksimal mungkin sesuai potensi yang ada
mengingat masih suasana pandemi. 3. Kiranya Pemda dalam merealisasikan anggaran harus menghitung fasilitas kesehatan dan pemulihan ekonomi. 4. Dan kepada organisasi perangkat daerah yang memiliki program kegiatan segera melaksanakan lelang pekerjaan agar penyerapan anggaran dapat segera ditingkatkan. 5. Selain tersebut di atas, oleh fraksi Partai Nasdem juga berharap kepada pemerintah daerah agar meningkatkan sosialisasi dan promosi guna menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait vaksin corona yang sementara berlangsung di Kabupaten Sopeng saat ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan muatan materi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi Partai Nasdem menyetujui rancangan Perda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Teririm permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watang Sopeng, 5 Juli 2021. Fraksi Partai Nasdem, Ketua Fraksi Andi Mahfud Esos, Juru bicara Muhammad Taufan. Kesempatan berikut saya undang dengan hormat juru bicara fraksi Partai Demokrat. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Bupati Sopeng, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sopeng, yang kami hormati pejabat Ekselon 2 lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng, rekan-rekan media, para tenaga ahli, serta para hadirin yang kesemuanya saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Demokrat, marilah kita panjatkan puji beserta syukur yang tidak terhingga atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sopeng walaupun dalam suasana yang sangat terbatas di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar akhir zaman dan pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.
Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sopeng tanggal 1 Juli 2021 kemarin dengan agenda penyerahan secara resmi rancangan peraturan daerah tersebut di atas. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam memberikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, fraksi Demokrat mengawali dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan jajarannya untuk beberapa pencapaian yang sudah diraih, termasuk atas keberhasilan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sopeng tahun 2020. Keberhasilan ini merupakan bukti kerja keras dan keseriusan pemerintah Kabupaten Sopeng saat ini dalam memperbaiki sistem dan pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian WTP ini diharapkan dapat terus dipertahankan di masa yang akan datang dengan kualitas serta manajemen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sopeng terus diperbaiki sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada penerapan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan maksud untuk mempercepat proses pembangunan secara nasional. Pelaksanaan pemerintahan tersebut akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah harus diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksanaan pemerintahan dengan daerah, antara eksekutif dan legislatif. Guna mewujudkan seluruh keinginan bersama serta untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, tentunya dalam fungsi Dewan sebagai lembaga legislasi, budgeting dan pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut, sehingga mitra lembaga daerah dapat berjalan seiring seirama secara wajar dan profesional. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berkaitan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, fraksi Partai Demokrat yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintah daerah secara bermartabat dan profesional, sehingga laporan tersebut di atas dianggap sangat penting mendapatkan perhatian. Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud ke depan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangsempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang lebih optimal di kemudian hari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menutup pandangan umum ini, perkenankan kami, fraksi Partai Demokrat, menyampaikan beberapa hal terkait dengan Ramperda ini sebagai berikut. Pertama, bahwa pemberian penilaian opini WTP wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kiranya dapat dijadikan sebagai tantangan dan motivasi dalam mempertahankan predikat tersebut di tahun-tahun yang akan datang, serta diharapkan capaian prestasi yang telah diraih dalam 7 tahun terakhir ini menjadi pendorong untuk bekerja lebih keras lagi untuk memajukan pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bahwa terkait silpa fraksi Demokrat menilai
anggaran sebesar 63.500.406.586 rupiah 94 sen masih tergolong besar, walaupun sebagian dari itu merupakan silpa terikat. Namun hal ini menggambarkan masih banyak kegiatan yang tertunda, bahkan mungkin tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, fraksi Demokrat meminta penataan perencanaan yang baik agar tidak ada lagi penundaan atau tidak terlaksananya kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengakhiri pandangan umum ini setelah mencermati Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 tersebut, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju Ramperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD Kabupaten Sopeng. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sebagai umat beragama, marilah kita senantiasa selalu berdoa yang diiringi dengan usaha agar krisis pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi jalan kemudahan dalam mewujudkan cita-cita dan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Latem Mamalah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watan Sopeng, 5 Juli 2021. Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sopeng, Ketua Hairudin Tahang SE, Sekretaris merangkap juru bicara Muhammad Chandra Mukhtar SPD. Kesempatan kelima sekaligus terakhir, saya undang dengan hormat kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra. Pemandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya terhadap Ramperda Kabupaten Sopeng tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Bupati Sopeng, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, serta rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat struktural pemerintah daerah Kabupaten Sopeng, segenap kota masyarakat LSM dan insan pres yang sempat hadir, serta hadiri yang kesemuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Indonesia Raya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan segenap yang ada, yang tidak ada dan akan ada, sumber pengharapan atas kekebulannya seluruh keinginan mulia makhluk, serta yang maha adil dan maha menuntut pertanggungjawaban makhluk ciptaannya di yaumul hisab, dan atas perkenannya sehingga rapat kita hari ini dapat diselenggarakan, dan semoga kita semua serta seluruh masyarakat Sopeng senantiasa dalam lindungannya dan dijauhkan dari bencana dan
petaka. Amin. Salaf dan taslim senantiasa terkirim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanap keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua dimudahkan untuk senantiasa menghidupkan dan meneruskan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hanya dikandung badang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terkait dengan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Dewa yang terhormat, sungguh rasa syukur yang tak hingga kepada Rabb semesta alam dan aspirasi kepada semua pihak, khususnya kepada Kepala Daerah Sopeng dan jajaran eksekutif dan dedikasi, semangat dan keikhlasan dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan Kabupaten Sopeng di tengah beratnya cobaan pandemi COVID-19 ini. Fraksi Gerindra turut prihatin dan menyadari sepenuhnya bahwa besarnya tantangan dialami dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Tindakan menyurutkan semangat pengabdian dan tetap berupaya optimal menjalankan amanah masyarakat sebagaimana amanat aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari negara hukum, pengajuan pembahasan rancangan perda ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan kita khususnya terhadap peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyusun rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBD yang meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD. Fakta capaian WTP yang ke-7 kalinya patut diapresiasi bersama dan suatu prestasi pelaporan keuangan yang cukup mengagumkan. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik oleh semua pihak dalam memenuhi rambu-rambu aturan dalam hal tata laksana pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap rambu-rambu aturan tersebut juga mengindikasikan bagian dari kesatuan gerak untuk selalu mengupayakan pengelolaan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Perintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang secara teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Mendagri Nomor 64. Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbaris akural pada pemerintah daerah. Kita tentu sama tahu bahwa pelaksanaan PBD pada tiap tahun anggaran selalu dirasakan adanya ketidakpuasan atas keterbatasan anggaran terhadap program dan kegiatan yang dibiayai, sehingga sikap kehati-hatian dan rasionalisasi dalam menentukan target capaian selalu dikedepankan. Demikian pula pada pelaksanaan dan diisi lain yang tak dapat dikesampingkan pada bahwa asas kemanfaatan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat penting juga diprioritaskan, karena apalah artinya pembiayaan suatu program dan kegiatan namun bisa dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuannya. Maka kembali meningkatkan bahwa pembahasan tentang pelaksanaan PBD tidak semata dengan pendekatan kuantitatif melalui evaluasi angka-angka mengenai ketersediaan nilai anggaran belanja dan hasil keluarannya atas antara target dalam perencanaannya dan realisasinya, tapi secara kualitatif penting untuk dikritisi bersama faktor-faktor yang berpengaruh tentang proses dan capaian program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2020.
Karakter permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan PBD tahun anggaran 2020 perlu terurai secara jelas untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya agar bisa dijadikan referensi atau bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan PPD pada sisa tahun anggaran 2020 atau menguatkan penyusunan perencanaan penganggaran tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, baiknya momentum ini kita manfaatkan bersama, tidak semata-mata sebagai ajang formalitas, sebagai tuntutan aturan pemandangan undang-undang, diupayakan dapat memberi kontribusi bersama secara kritis, tentu dalam koridor mekanisme aturan yang ada agar pertanggungjawaban pelaksanaan PBD ini memiliki nilai lebih, tidak sekedar rutinitas tahunan. Dan kita semua tentu juga sepaham bahwa pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat Sopeng, sehingga dituntut kepekaan bersama terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat, terutama permasalahan yang terkait dalam kesejahteraan mereka. Dan pertanggungjawaban pelaksanaan PBD tersebut memang sepatutnya dinilai bersama mengenai sejauh mana asas kemanfaat yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat Sopeng, mengingat pelaksanaan PBD tahun 2020 ini beda dengan tahun-tahun yang lalu saat belum ada pandemi COVID-19. Hakikat pelaksanaan PBD dalam pemerintahan daerah adalah sebagai sarana penunjang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah, dan arah penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan dan keikhlasan untuk daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah satu inti pertanggungjawaban perintah daerah adalah sejauh mana pelaksanaan PBD tahun anggaran 2020 berkontribusi secara manfaat terhadap pencapaian terjunnya kesejahteraan masyarakat Sopeng sebagaimana yang telah dicanangkan dalam visi dan misi pemerintah daerah Sopeng. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, menindaklanjuti amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan mengingat pelaksanaan fungsi DPRD kompetensi sebagaimana pasal 149 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta berpedoman pada pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala semata, maka fraksi Gerakan Indonesia Raya menyatakan bahwa rancangan Perda Kabupaten Sopeng tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBD tahun anggaran 2020 setuju. Setuju untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme aturan dan tata tertib DPRD. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada semua pihak yang konsisten menegakkan dan mematuhi instruksi protokol kesehatan di masa pandemi ini, serta mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watan Sopeng 5 Juli 2021. Ketua Asmawi, Jurubicara Rosneni.
Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dan sebagaimana yang kita dengarkan bersama bahwa kelima fraksi menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD yang disertai dengan pertanyaan, catatan dan saran-saran yang perlu mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Bupati. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal tadi, bahwa penyampaian pemandangan umum serta tanggapan atau jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi akan dilaksanakan sekaligus melalui rapat paripurna pada pagi hari ini. Untuk itu, dalam rangka persiapan pemberian tanggapan atau jawaban Bupati tersebut, maka rapat saya sourcing selama 10 menit. Sourcing rapat saya cabut dan rapat paripurna dilanjutkan kembali. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesaat yang lalu rapat kami sourcing untuk memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan jawaban atau tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi. Maka kini saatnya kita dengarkan bersama tanggapan atau jawaban Bupati tersebut. Untuk itu, kepada Bapak Wakil Bupati disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sopeng, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala SKPD, lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng, Sekretaris DPRD Kabupaten Sopeng bersama staf, rekan-rekan mass media, dan para hadirin dan hadirat yang kesemuanya saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sopeng dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan perputaran daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersama keluarga, kerabat, dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesaat yang lalu kita telah mendengarkan pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Dan adapun penjelasan atau jawaban kami adalah sebagai berikut. 1. Fraksi Golongan Karya. Terkait pandangan dan harapan dari fraksi Golkar bahwa pencapaian pelaksanaan APBD sudah sangat baik dan keberhasilan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian merupakan hasil sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut akan tetap kita tingkatkan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas publik kepada seluruh SKPD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 2. Fraksi PDI Perjuangan. Penjelasan terkait pemanfaatan penggunaan dana, pengawasan dan pengendalian COVID-19, pemerintah daerah menggunakan prinsip preventif dan kehati-hatian sehingga dana kemanusiaan tersebut dapat termanfaatkan secara optimal sesuai aturan yang berlaku. Penjelasan terkait dengan dana program pengentasan kemiskinan seperti pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu program prioritas pembangunan karena merupakan bagian dari standar pelayanan minimal yang secara terus-menerus dianggarkan dan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Selain itu, pemerintah daerah memberikan program penerima bantuan iuran atau PBI, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin, pemberian bantuan sosial pangan bagi warga miskin, di mana program tersebut berdampak pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Sopeng. Terkait penjelasan optimalisasi pendapatan BUMD, dalam hal ini Perusda dan PDAM antara lain dengan melakukan perubahan regulasi, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya. Yang ketiga, fraksi Nasdem. Terkait dengan pandangan dari fraksi Nasdem, kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap capaian opini WTP yang ke-7 kalinya. Tentu ini merupakan kerja keras kita bersama dan tidak lepas dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana kita pahami bersama, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan ini merupakan tantangan bagi kita semua. Terkait peningkatan PAD, tentu kita harus berhitung secara cermat, jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, tetap menjadi perhatian pemerintah saat ini untuk terus mengkampanyekan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dengan melakukan sosialisasi lintas sektor dan lintas program mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan. Di samping itu, kita telah memiliki fasilitas kesehatan yang merupakan salah satu terlengkap di Sulawesi Selatan. Terkait pemulihan ekonomi, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah mempercepat lelang paket pekerjaan sebagaimana stimulus perekonomian daerah. 4. Fraksi Demokrat. Pemberian penilaian opini WTP wajar tanpa pengucilan dari BPK RI kiranya dapat dijadikan sebagai tantangan dan motivasi dalam mempertahankan predikat tersebut di tahun-tahun yang akan datang, serta diharapkan capaian prestasi yang telah diraih dalam 7 tahun terakhir ini menjadi pendorong untuk bekerja keras untuk memajukan pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami selaku pemerintah daerah akan berusaha untuk mempertahankan opini yang telah diraih selama 7 tahun terakhir. Tentunya ini membutuhkan kerja keras di tengah masa pandemik ini. Tidak lepas dari itu, tentunya kami mengharapkan adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Bahwa terkait dengan Silva, fraksi Demokrat menilai Silva sebesar 63 miliar 500 juta 406.586 rupiah 94 sen masih tergolong besar, walaupun sebagian dari itu merupakan silva terikat. Namun hal ini menggambarkan masih banyak kegiatan yang tertunda, bahkan mungkin tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, fraksi Demokrat meminta penataan perencanaan yang baik agar tidak ada lagi penundaan atau tidak terlaksananya kegiatan pada tahun berikutnya. Dari silpa sebesar 63 miliar 500 juta
Rp406.586.90 terdapat silpa yang terikat yang terdiri silpa BLUD, kas dana BOS, dana alokasi khusus, sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru. Namun kedepannya pemerintah daerah akan lebih melakukan penataan perencanaan yang lebih baik lagi. 5. Fraksi Gerindra. Catatan yang disampaikan atas pelaksanaan APBD tahun 2020 menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah tahun berikutnya dengan mengedepankan asas manfaat dan skala prioritas untuk kepentingan publik, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Demikian beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pemandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati atas jawaban atau tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi yang tentunya menjadi bahan yang sangat berharga bagi Dewan dalam pembahasan berikutnya. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini, Senin, tanggal 5 Juli 2021, pukul 11:19 waktu Indonesia Tengah dengan resmi saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.